semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini tuh sesuai judul dan thumbnail yang kalian lihat di atas, hari ini tuh aku akan lanjut membahas terkait dengan buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang biasa memang kita bahas pada channel kali ini. Dan untuk subbab yang akan kita bahas kali ini terkait tentang bina harmoni di segala aspek hidup. Jalan menuju kedamaian, harmoni, dan keseimbangan bagi planet ini adalah melalui cinta kasih dari setiap hati individu. Menurut Lawrence Oppermeyer, ketenangan dan kebahagiaan dapat tercapai ketika kita mampu menyelaraskan semua aspek dalam hidup kita. Membangun harmoni dalam setiap aspek hidup memberikan kita energi positif yang kemudian menular kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal ini juga yang akan menjadikan hidup kita dipenuhi kedamaian bahkan di tengah badai yang datang. Dan di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membangun harmoni dalam setiap aspek hidup kita guna mencapai kehidupan yang lebih tenang dan bahagia. Yang pertama adalah kerja adalah hidup dan hidup adalah kerja. Tidak sedikit orang yang merasa bahwa kerja adalah hal yang melelahkan. Rasanya kita baru hidup kembali setelah bekerja. Pandangan ini membuat rutinitas bekerja menjadi monoton atau tertekan. Agar hidup dan bekerja bisa sejalan secara harmoni, kita perlu mengurangi tekanan tersebut. Pilihlah antara bekerja dengan wajar, dengan penghasilan yang cukup, atau bekerja lebih banyak, tapi menganggap pekerjaan sebagai salah satu kenikmatan hidup. Yang kedua adalah jangan hidup untuk orang lain. Pengendali setiap langkah ada pada diri dan pikiran kita. Kita berhak melakukan apapun yang kita inginkan. Orang yang selalu hidup untuk memenuhi keinginan orang lain bahkan memiliki istilah psikologi yang disebut people pleaser. Perilaku ini dipicu oleh pemikiran bahwa kita akan diperhatikan oleh orang hanya ketika kita memberikan kontribusi kepada mereka. Namun sebenarnya kita akan terlihat dan dihargai jika kita memiliki hubungan interpersonal yang sehat dan memperlihatkan kepribadian yang autentik. Orang-orang yang fokus pada kebutuhan orang lain justru lebih sering mengalami kekecewaan. Risiko kekecewaan akan meningkat ketika kita tidak mampu membedakan tingkat urgensi dan kebutuhan sebenarnya dari seorang terhadap bantuan kita. Yang ketiga adalah keluarkan pesona diri. Orang menilai kita bukan berdasarkan latar belakang atau pendidikan, tetapi berdasarkan siapa kita sebenarnya. Yang keempat adalah manfaatkan waktu sebaik mungkin. Meskipun harapan di masa depan tidak tercapai, setidaknya kita telah memanfaatkan waktu ini dengan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa. Yang kelima adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan. Jangan pernah mengabaikan kesehatan yang kita miliki. Apakah kalian masih ingat bagaimana COVID-19 melanda? Itulah mengapa kita perlu menjaga diri agar tetap sehat, baik secara fisik maupun mental. Hampir semua orang tahu bagaimana caranya. Yang keenam adalah jaga hubungan. Terlalu banyak orang dalam hidup kita justru membuat kita sulit memilih mana yang tulus dan mana yang tidak. 7 adalah terus belajar. Setiap langkah dalam kehidupan kita adalah kesempatan untuk belajar. Semakin kita bersedia belajar dan menggali pengetahuan, semakin kita menyadari bahwa kita sebenarnya tidak tahu apa-apa. Yang kedelapan adalah tidak perlu memaksakan diri. Tenanglah, kita hanya manusia. Yang perlu kita lakukan adalah menerima kenyataan bahwa tidak mungkin semua hal dapat seimbang dan terkendali. Kita harus fokus untuk mengendalikan hal-hal yang dapat kita kendalikan. Dan kita sudah selesai untuk membahas terhadap sebab pada kali ini. Dan seperti biasa, untuk teman-teman yang ingin baca bukunya lebih lanjut lagi, aku akan taruh link bukunya di description box. And then see you in my next video.